Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi yang keempat pada kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali, yakni tentang tata cara berwudu. Babul adab bil wudu'i. Babul adab bil wudu'i. Tata cara berwudu. Ini juga sangat penting mengingat ibadah sholat itu adalah hal yang paling utama dan pembuka daripada amal ibadah sholat kita diterima atau tidaknya tergantung daripada cara bersuci kita atau dari cara berwudu kita. Baiklah, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faragta minal istinja'i, apabila engkau telah selesai istinja atau bahasa kasarnya cebok, fala tatrukis siwak, maka janganlah meninggalkan bersiwak. Fa innahu, sebab bersiwak itu mutahhiratul lil fammi wa mardatu lirabbi. Jadi bersiwak itu dapat membersihkan mulut, wa mardatu menyenangkan Allah, wa musyitatul lisyaitan dan membencikan syaitan. Jadi bersiwak itu salah satunya adalah membersihkan mulut, yang kedua yakni menyenangkan Allah, dan yang ketiga membencikan syaitan. Wa musyitatul lisyaitan, membencikan syaitan. Wassalatu bis-siwak, satu kali salat dengan siwak, afdalul, lebih afdal atau lebih utama, min sab'ina salatan, daripada 70 kali sholat bila siwakin, tanpa bersiwak. Jadi dikatakan bahwasanya satu kali sholat dengan bersiwak itu lebih afdal atau lebih utama daripada 70 kali sholat tanpa bersiwak. Wa ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an asyqa ala ummati, andai kata aku tidak takut memberatkan umatku, la amartuhum bisyawaki, pasti aku perintahkan mereka agar bersiwak, fi kulli sholatin, setiap kali hendak melakukan sholat. Jadi kata Rasulullah, andai kata aku tidak memberatkan umatku, pasti aku perintahkan kepada mereka agar bersiwak setiap kali hendak melakukan ibadah sholat. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, umirtu bisiwaki hatta khasyitu ayyuktuba alayya, aku telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bersiwak sehingga aku khawatir siwak itu akan diwajibkan kepadaku. Jadi dalam riwayat lain 2 rakaat dengan bersiwak menyamai dengan 70 rakaat. Dalam hadis menunjukkan bahwa keutamaan siwak itu melebihi keutamaan sholat berjamaah yang mencapai 27 derajat. Karenanya pahala keduanya tidaklah sama, sebab 1 derajat dari sholat berjamaah bisa menyamai banyak dari 70 rakaat dengan bersiwak. Dikatakan oleh Al-Wannai, terkadang bersiwak itu wajib bagi seorang istri apabila disuruh oleh suaminya, dan wajib bagi hamba sahaya apabila disuruh oleh tuannya. Hal itu juga diwajibkan bagi siapa yang makan bawang putih atau bawang merah pada hari Jumat dan menghilangkan bau itu, tergantung pada siwak untuk sholat pada hari Jumat. Bahkan dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang berkata Rasulullah SAW sabda, kalau saja tidak memberatkan umatku, niscaya aku suruh mereka bersiwak setiap hendak mengerjakan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut lagi. Tsumma jelis lil wudu'i, sesudah engkau bersiwak atau menggosok gigi, maka duduklah mustaqbilal kiblati, dengan menghadap kiblat, ala maudi'i murtafi'i kaila yusibukar rasyashi, di tempat yang sedikit tinggi agar engkau tidak terkena percikan air yang jatuh ke tanah atau lantai dan tidak suci. Jadi apabila sudah selesai bersiwak atau menggosok gigi, maka duduklah dengan menghadap kiblat di tempat yang sedikit tinggi agar engkau tidak terkena percikan air
yang jatuh ke tanah atau lantai. Wa qul bismillahirrahmanirrahim, lalu bacalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sudah, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika, ya Maha Penyayang, ya Allah saya berlindung min hamazatis syayatin, kepadamu dari gangguan syaitan. Wa a'udzu bika rabbi ayyahduruni, dan saya berlindung kepadamu pula dari kehadiran mereka di sisiku. Wa a'udzu bika rabbi ayyahduruni, kehadiran mereka di sisiku. Tsumagsil yadaika salatan, kemudian basuhlah kedua tanganmu. Tsumagsil yadaika salatan, kemudian basuhlah kedua tanganmu 3 kali. Qabla, sebelum antudkhilahumal ina'a, sebelum memasukkan ke dalam wadah tempat air wudu. Jadi sebelum berwudu basuhlah kedua tanganmu sebanyak 3 kali. Wakul, dan bacalah doa, Allahumma inni, ya Allah saya memohon kepadamu, as'alukal yumna, kekuatan menjalani, as'alukal yumna, kekuatan menjalani ketaatan, wal barokata, dan barokah, wa a'udzubika minasyu'mi wal halakati. Dan saya berlindung dari kesialan dan kebinasaan. Tsumman wirafa'al hadasi, sesudah itu berniatlah untuk menghilangkan hadas. Awis tiba hadis sholati, atau niat supaya diperbolehkan melakukan sholat. Wala yang bagi, dan niatmu itu tidak boleh anta'zuba niyatuka qabla ghusli wajhi, dan niatmu itu tidak boleh berlalu sebelum membasuh wajah agar sah wudumu. Fala yasihhu wudu'uka, sebelum membasuh wajah agar sah. Maksudnya niat wudu itu dilakukan bersamaan ketika kita membasuh muka. Jadi niat wudu itu dilakukan bersamaan ketika membasuh muka. Itu yang dikatakan di sini. Summa khudh urfatan lifika wa tamatmat biha thalathan, lalu ambillah air untuk berkumur sebanyak 3 kali. Wabalik fi raddil ma'i, dengan bersungguh-sungguh memutar air. Ilal ghalsomati, dengan memutar air di dalam mulut. Illa, sampai antakuna sha'iman fatarafuk, sampai ke bagian atas tenggorokan, kecuali jika dalam keadaan berpuasa. Jadi lalu ambillah air untuk berkumur sebanyak 3 kali dengan bersungguh-sungguh memutar air di dalam mulut sampai ke bagian atas tenggorokan, kecuali jika kamu dalam keadaan berpuasa. Kalau sedang berpuasa maka berkumurnya harus biasa-biasa saja. Ketika hendak berkumur maka bacalah doa. Wakul, maka bacalah doa ketika hendak berkumur. Allahumma a'inni ala tilawati, Allahumma inni ala tilawatil kitabika wa qasarati dzikri. Ya Allah, buatlah saya sehingga saya mudah membaca Al-Quran dan memperbanyak zikir kepadamu, zikri kepadamu. Laka wa tsabbitni bil qauli tsabiti, dan kuatkanlah saya dengan ucapan yang kokoh, fi hayatid dunya, di dunia, wa fil akhirati, dan di akhirat. Summa khud ghurfatan
kemudian ambillah air, summa khud ghurfatan lil anfika, kemudian ambillah air lagi untuk dihirup, wastansyiq biha salasan, dihirup dengan hidung sebanyak 3 kali, wastansir ma fil anfi minar rutubatin. Nah, kemudian ambillah air lagi untuk dihirup dengan hidung sebanyak 3 kali. Wakul, dengan membaca doa, fil istinsyaki, wakul, membaca doa, dengan baca doa ketika menghirup air ke dalam hidung, Allahumma ya Allah, arihni raihatal jannah, ciumkanlah saya bau surga. Wa anta anni radin, wa anta anni radin, wa anta anni radin wa fil istinqa, sedangkan engkau ridha kepadaku. Radin istinqa. Wa anta anni radin, dengan keridhaanmu. Wa fil istinsari, lalu semprotkanlah keluar air tersebut dengan baca doa, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah saya berlindung kepadamu, mirwaihi, dari bau neraka, mirwaihin nari, dari bau neraka, wasu'id dari, dan dari kejahatan, wasu'id dari, dan dari kejahatan tempat tinggal saya. Summa khud ghurfatan liwajhika, kemudian ambillah air untuk membasuh wajah, liwajhika wajah, faghsil biha mim mubtada itastihi, dari permukaan dahi sampai ke ujung dagu bagian depan. Zatihil jabhati, ya, dari tengah sebelah kanan ila muntahi ma yaqbil. Tsumma khudh ghurfatan liwajhika, kemudian ambillah air untuk membasuh wajah, faghsil biha mim mubtada tasdihil jabhati ila muntaha ma yaqbilu minadz-dzaqani, ma yaqbilu minadz-dzaqani, dari permukaan dahi sampai ke ujung dagu bagian depan, dari telinga sebelah kanan sampai telinga sebelah kiri. Bituli wa minal uduni ilal uduni fil ardi wa ausilil ma'a ila maudhi'i litahdifi wa huwa ma ya'tudun nisa. Dalam membasuh wajah ini, air harus merata ke seluruh wajah sampai bagian antara atas telinga dan tepi pelipis, yakni tempat di tepi dahi. Ma'ilah, air itu harus al-mau'idai wa huwa ma yatudun nisa'u tanhiyatal asri, tanhiyata sya'ri anhu wa huwa ma baina ra'si uduni ila ziwayatil jambini, ani ma yaqa'u minhu ya bani wajhi, yakni tempat di tepi dahi. Air itu harus sampai pula membasahi empat tempat tumbuhnya bulu di wajah, yaitu tempat tumbuhnya kedua alis, tempat tumbuhnya kumis, bulu-bulu mata, dan bulu yang tumbuh di permulaan jenggot atau jamblang. Arba'ati manabisi su'uri arba'atil hajibaini wasyaribaini wal ahdabi wal idaraini wa huma ma yuwaziyani udunaini minal mubtada'il lil lih jati wa yajibu insya'al ma'i. Jadi
Air tersebut wajib pula membasahi tempat tumbuhnya jenggot yang tipis, tidak wajib menyampaikan air ke tempat tumbuhnya jenggot yang lebat. Jadi dalam hal ini dikatakan bahwasannya dalam membasuh wajah ini air itu harus merata ke seluruh wajah sampai pada bagian antara bagian atas telinga dan tepi pelipis, yakni tempat di tepi dahi. Air itu harus sampai pula membasahi 4 tempat tumbuhnya bulu di wajah, yaitu kedua alis, kumis, bulu-bulu mata, dan bulu yang tumbuh di permulaan jenggot atau jamblang. Air tersebut wajib pula membasahi tempat tumbuhnya jenggot yang tipis, tidak wajib mencampaikan air ke tempat tumbuhnya jenggot yang lebat. Jadi seluruh wajah itu wajib terkena. Wa qul inda ghuslil wajhi, dan doa ketika membasuh wajah ini ialah Allahumma ya Allah, bayyid wajhi, putihkanlah wajahku, binurika, dengan nurmu atau dengan cahayamu, yauma tabayyadu wujuhu, yauma tabayyadu wujuhu, dengan nurmu pada hari wajah-wajah kekasihmu, uliyaika wala tusawwid wajhi, dan bersinar menjadi putih dan jangan engkau hitamkan wajah saya, yudulumatika yauma taswaddu wujuhu a'daika, dengan kegelapanmu pada hari wajah-wajah musuh menjadi hitam. Jadi arti daripada doa ini adalah, ya Allah, putihkanlah wajah saya dengan nurmu atau dengan cahayamu pada hari wajah-wajah kekasihmu menjadi bersinar putih, dan jangan engkau hitamkan wajah saya dengan kegelapanmu pada hari wajah-wajah musuh menjadi hitam. Wala tadrud, dan jangan lupa takhlilal lih yati kathifati, dan jangan lupa membiasakan membasahi jenggot yang lebat. Wala tatruk tahlilal lih yatil kathifati, jangan lupa membiasakan membasahi jenggot yang lebat. Tsumma, sesudah itu, agsil basuhla yadakal yumna, basuhlah tangan kananmu, tsummal yusra, kemudian tangan kirimu, ma'al mirfaqaini, sampai siku bagian sampai basuhlah tangan kanan dan kemudian tangan kirimu, ma'al mirfaqaini, sampai siku ke bagian tengah bahu, ila ansofil adudaini fa innal huliya fil jannah. Sampai siku ke bagian tengah bahu, sebab perhiasan surga itu ansofil huliyal fil jannah tabalugu mawadi al wudu'i wa kul indal ghuslil yumna wa kul inda ghuslil yumna. Sebab perhiasan surga itu dipasang sampai batas akhir anggota wudu yang biasa dibasuh. Wal kul indal ghuslil yumna, ketika membasuh tangan kanan bacalah doa Allahumma a'tini, ya Allah berikanlah catatan amal Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibani hisaban, ya Allah berikanlah catatan amal saya di tangan kananku, dan hisablah yasira, hisablah saya dengan hisaban yang mudah, hisaban yasira, hisablah saya. Wa indal ghuslis simali, sedangkan doa yang dibaca ketika membasuh tangan kiri, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya saya berlindung kepadamu, antu tiyani kitabi bishimali au min wara'i dhahri,
Ya Allah, saya berlindung kepadamu agar tidak menerima catatan amal saya dengan tangan kiriku atau dari belakang punggungku. Tsumastau'ib, sesudah itu tsumastau'ib ra'saka, sesudah itu usaplah kepala atau rambut, bil mashi, dengan cara membasahi, bi antabulla biyadaika, dengan cara membasahi kedua telapak tangan, wa tulshiqa ru'usa, lalu mempertemukan ujung jari-jari, jadi kal yumna, ujung jari-jari kedua tangan bagian kanan, bil yusra wa tada'ahuma ala muqaddimatir ra'si, dua tangan dan meletakkannya kepala bagian depan, wa tamurrahuma ilal faqa thumma taruddahuma ilal muqaddimati, ke bagian belakang lalu dikembalikan lagi ke bagian depan. Fahadihi marratu tafa'alu dzalika thalatha, ini dihitung dan engkau melakukan sebanyak 3 kali. Salasa marratin wa kadzalika, sama dengan bilangan membasuh fi sa'iri a'dha'i, sama dengan bilangan membasuh anggota-anggota wudhu lainnya. Wakul, dan bacalah doa, Allahumma ya Allah, wasini birahmatika, kudungilah saya dengan rahmatmu, wa anzil alayya, turunkanlah barokahmu, alayya, wa anzil alayya min barak wa anzil alayya min barakatika, turunkanlah barokahmu kepada saya, wa dillani tahta dilli arsyika, dan naungilah saya di bawah naungan arsyimu, yauma la dhilla illa dhilluka, ketika pada hari itu telah tiada naungan selain naunganmu. Allahumma ya Allah, harim sya'ri wa basyari 'alan nar, haramkanlah api neraka menyentuh rambut dan kulit saya. Mungkin itu. Untuk selanjutnya nanti kita bahas di materi kelima. Kita selesaikan sampai alinea ke-4 kalau nggak salah ini. Jadi arti daripada bersuci, kenapa kita harus berdoa di setiap mengawali bersuci ini, karena di dalam doa ini terkandung banyak makna tentang kebaikan-kebaikan yang sangat kita butuhkan pada hari di mana nanti kita akan dihisab. Jadi ada salah satu yang menarik, yakni ya Allah, kerudungilah saya dengan rahmatmu, turunkanlah barokahmu kepada saya, dan naungilah saya di bawah naungan arsyimu ketika pada hari itu telah tiada naungan selain naungan. Nah ini makna terberat. Jadi ketika kita bersuci, biasakan satu, kita harus memperhatikan air untuk kita lakukan bersuci. Yang kedua, kita harus banyak berdoa, karena setiap doa itu akan menjadi penerang atau cahaya bagi kita suatu hari nanti. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di materi ke-4 ini. Nanti kita lanjut di materi kelima untuk di pertemuan berikutnya. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila saya ada salah kata dan salah penyampaian materi yang saya sampaikan, karena dalam hari ini salah satu penyebabnya adalah saya kurang maksimal dikarenakan kondisi badan juga yang lagi kurang fit. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.